Assalamualaikum, ini lanjutan dari bahasan segitiga healing yang lalu. Silahkan aja ngecek dulu ke sana bagi yang belum. Intinya itu, Profesor Walker bilang, tidur merupakan superpowernya manusia untuk healing. Jadi, kalau mau kualitas healingnya bagus, health span-nya memadai, kualitas tidur ini mesti beneran dijaga. Walau begitu, pakar-pakar lain meneliti dari berbagai sisi juga. Yang bisa disimpulkan kurang lebih, untuk dapetin kualitas tidur itu ada healing triangle yang mesti menjadi perhatian, itu terkait bioenergi, biomaterial, bioinstruction. Kalau energinya nggak ada, wassalam. Tapi kalau energinya ada, materialnya pas-pasan, pasti nggak tuntas juga healingnya. Energi cukup, materialnya cukup, tapi bioinstructionnya kepelintir, ini juga mecen urusannya. Semuanya saling terkait. Mending kita pakai contoh yuk. Untuk bangun ulang atau reparasi dengkul yang ambyar atau cokot-cokot misalnya, atau untuk mengatasi pain yang di jalanan disebut syaraf kejepit atau shoulder pain atau pain apapun, itu tentunya diperlukan ketika unsur tadi secara sinergis. Gak bisa tuh dokter cuma kacamata kuda kasih obat dan obat banyak-banyak. Untuk bangun ulang, beresin pain dan situasi ambyar tadi, jangan-jangan bahan esensial yang diperlukan tubuh kita itu material stem cell. Nah, kalau material stem cell itu minim, digerocok obat kayak apa juga, ya udah nggak akan bisa mujarab. Kalau sekedar nggak manjur aja itu status quo lah ya. Tapi kebanyakan obat itu malah bisa memperparah. Dan kalau udah gitu, beneran itu kelasnya malpraktek jangan-jangan tanpa disadari oleh siapapun. Jadi gini ya, chemical dari obat itu melemahkan mitokondria, selalu dan selalu kayak gitu. Jangankan obat kelas berat, obat-obat warung aja itu juga melemahkan mitokondria. Suplemen konsentrasi tinggi juga kayak gitu, melemahkan mitokondria, dulu udah pernah kita bahas. Semua hal yang nggak alami itu cenderung akan melemahkan mitokondria sel-sel kita, padahal mitokondria itu baterainya, sumber energinya tiap-tiap sel. Nah, kalau terus kita jadi lobat kayak gitu, healing juga meredup, bahkan materialnya dicukupin, dikasih stem cell sekalipun, healing bisa tetap slow. Cuman COVID banyak tuh cerita. Sejumlah oknum dokter coba-coba kan ya. Tahu obat itu bukan penangkal virus, main dikasih aja. Lah, itu udah kebanyakan obat, chemical, innalillahi, nyawa taruhannya. Gimana dalamnya sih pemahaman para dokter praktek soal mitokondria dan pengelolaan energi ATP di tingkat sel? Walau alam kan ya. Ujungnya, banyak pasien berguguran. Di Amerika loh ini maksudnya. Kalau di Indonesia itu nggak separah di sana, angka-angkanya bisa dicek sendiri. Demam berdarah aja itu juga bisa fatal kalau tubuh kita diasup banyak obat chemical, karena semua itu ngehit ke mitokondria tadi juga. Daya energi untuk melawan virus tanpa disadari malah dibikin melemah oleh asupan-asupan itu. Udah gitu, ini tipikal juga. Asupan-asupan tidak alami tadi, selain mengganggu mitokondria, juga nggak nyeklik sama gut microbiome atau mikrobiota di perut kita. Jelas lah ya. Dari dulu sampai sekarang, sedunia udah tahu bahwa analgesik, antibiotik, bla bla bla, segenap obat chemical yang namanya aneh-aneh itu bukanlah makanan manusia, makanan kucing juga bukan, kambing aja dikasih itu juga melet. Tuh walah. Nah, kalau gut microbiome kita teraniaya, error tuh. Para pakar mengenal istilah brain gut axis. Mikrobiota perut itu akan kasih berbagai bioinstruction, instruksi biologis yang terus diresonansikan oleh otak kita, dan ujungnya ya udah prioritas healing pun jadi bisa tergeser-geser secara tidak proporsional. Segenap sumber daya mestinya all out habis-habisan membasmi penyakit, berhubung bioinstruksinya nyedot perhatian ke arah perut, ujungnya pembasmian virus menjadi kendor, astagfirullah. Ibarat banjir dulu itu ya, gara oknum salah buka pintu air, istana kerendam. Nah, segenap petugas lapangan terus diinstruksikan fokus ke arah istana dulu, sehingga rakyat banyak di kawasan-kawasan lain terlupakan. Itu kira-kira singkatnya yang lalu. Nah, selain segitiga healing itu, kita udah janji ya, akan ada pembahasan segitiga sleeping yang menentukan kualitas tidur. Ini kualitas tidur yang normal ya. Kalau tidurnya nggak normal, misalnya keganggu sleep apnea dan seterusnya, itu berat lagi, urusan dokter bukan urusan kita. Sekaligus ini juga mengoreksi ancer-ancer patokan kualitas tidur kita. Dulu kita bilang kayak gini, kalau tidur itu yang bagus durasinya dapat 7 jam, terus deep sleep-nya dapat 70 menit, REM sleep 90 menit. Kelas A lah kalau tembus itu. Sedangkan kelas B itu kalau 80% dari itu, dan kalau 50%-nya itu kelasnya bahaya maut. Cuma kemarin saya dengar sharingnya salah satu pakar, dia bilang kalau orang bikin ancer-ancer itu selain hasil penelitian ilmiah, perlu juga dipertimbangkan faktor psikisnya orang-orang. Dan antara lain karena itulah kalau kita lihat hasil-hasil lab kekinian, itu ada istilah borderline, yang sifatnya itu agak mengendurkan dikit dari batas-batas yang didapat berdasar hasil penelitian dan konsensus para ahli.
orang kan terus jadi lebih semangat ya dengan adanya borderline itu. Wah, gue keluar batas normal nih, tapi nggak terlalu jauh kok dari batas borderline. Nah, kan jadi positif tuh. Dan sikap positif kayak gitu bukanlah hal yang sepele dalam pengelolaan kesehatan secara umum. Karena itu yuk sekarang ancar-ancarnya kita kendori dikit terkait patokan tidur berkualitas. Ini ngedorinya bukan asal juga ya, tapi pakai hasil penelitiannya Profesor Kripke yang merupakan salah satu peneliti tidur yang dikenal dunia juga dari San Diego, Amerika. Inilah hasil koreksi ancar-ancar kita. Sekarang kita bikinkan gambaran borderline-nya yuk. Borderline durasi tidur yang masuk kelas A itu bisa dibilang antara 6 sampai 7 jam lah gitu. Beneran loh, Profesor Kripke bilang 6 jam itu sudah solid, bagus. Kalau deep sleep dan REM sleep-nya cukupan. Bahkan dia bilang yang 8 jam atau lebih itu cenderung lebih jelek karena seringnya dibarengi kondisi mager, kurang gerak, kurang aktif. Terus penting lagi dicek itu unsur deep sleep-nya dan REM sleep-nya. Bisa diukur pakai gelang kesehatan smartwatch atau wearable yang kemarin itu. Nah, kalau nggak punya smartwatch gimana? Ya dikira-kira aja lah. Kalau siang harinya kerasa ancur-ancuran atau kerasa banget pengen nambah tidur, ya itu biasanya indikasi deep sleep dan REM sleep-nya itu kurang. Tapi kalau yang udah pada ngukur pakai smartwatch, gimana sih patokannya? Nah, deep sleep dulu kita bilang 70 menit untuk kelas A. Kalau dipakein rentang borderline, bisa dibilang antara 60 sampai 70 menit itu sudah oke di borderline-nya. REM sleep dulu kita bilang 90 menit, merujuk ancar-ancar beberapa pakar sebagai target optimalnya. Kalau dipakein rentang borderline, antara 80 sampai 90 menit. Mohon maklum ya, healing untuk otak dan syaraf dan perlistrikan di tubuh kita itu lebih penting daripada healing sel-sel tubuh kita secara umum. Nah terus, gimana kalau kelas BC yang lumayan? Itu rentangnya kira-kira 80% dari yang kelas A tadi. Sedangkan kalau 50% dari rentang itu, astagfirullah, itu kelasnya bahaya maut. Kelas E gitu ya, atau kelas drop out. Apalagi kalau dibarengi marka-marka hasil lab yang berantakan, astagfirullah banget tuh. Sedangkan yang masih muda aja, kalau tidurnya 50% dari patokan tadi, jungkel mendadak itu juga tidak sedikit, entah di lapangan futsal, lapangan tenis, badminton, atau bisa ucuk-ucuk di rumah juga saat kerja ini itu. Ya Allah, semoga subscriber kanal sini nggak ada yang kena serangan mendadak kayak gitu. Sedangkan yang belum subscribe, semoga segera pada subscribe ya, amin. Terus kalau yang di antara kelas B lumayan tadi, ya udah, itu kelas C atau D, tergantung gimana dampaknya dalam keseharian. Kalau relatif oke semua, bisa dibilang kelas C. Tapi kalau udah terasa error sana-sini, berarti kelas D itu ya. Itu deh. Sekali lagi disclaimer, walaupun merujuk kepada para peneliti dan ahli, ini sifatnya masih ancer-ancer, karena dalam soal tidur ini, sleep science, itu ilmunya masih terus evolving. Lumayan kan ya? Sekarang kita jadi punya ancer-ancer, daripada dah pakai smartwatch, tapi nggak ngerti memaknai skor-skornya. Catatannya lagi, kecuali kalau yang skornya kelas E tadi, saya pikir kita cukup mencermati rata-ratanya saja. Bisa rata-rata mingguan atau rata-rata bulanan. Sedangkan kalau kelasnya E, itu sehari aja udah mesti ekstra waspada siaga 1. Sedangkan kalau berturut-turut 2 hari, apalagi lebih, astagfirullah, bahaya. Itu dulu deh, terima kasih. Besok kalau ada yang ingin dengar testimoni, gimana hasil pemantauan diri saya selama ini, bisa juga tuh kita share ya.